Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram
ditinggikan Tuhan. Sungguh namamu besar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kudialaba shana ya lalalaba ya lalalaba ya lalabosi. Shalom shalom, kembali bersama Dr. Anna dan juga bersama dengan Ibu Elsa. Di mana minggu yang lalu oleh karena waktu saya harus berhenti di poin yang pertama. Apa hubungannya hormonal dengan kecantikan? Waktu itu minggu lalu sudah dijelaskan bahwa yang paling penting itu adalah hormon estrogen, juga disebutkan tiroid. Nah, di hari ini kita akan lebih dalam lagi membahas estrogen itu dalam kecantikan, apa saja yang diperbaharui, apa saja yang dipulihkan. Nah, itu penting. Lanjut, Dokter Anna. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, Pak. Oke, lanjut lagi. Oke. Yuk, poin yang minggu yang lalu kita lanjutkan sekarang. Baik. Kemarin yang pertama saya bahas tiroid, yang kedua saya mau bahas tentang estrogen. Yeah. Estrogen itu hormon yang sebenarnya ada pada laki-laki dan perempuan, tetapi kadarnya lebih banyak pada perempuan. Oke. Estrogen sendiri ada 3 jenis. Ada S1 kita sebut sebagai estron, E2 kita sebut estradiol, dan ketiga kita sebut sebagai estriol. Nah, cuma rata-rata kalau yang kita tahu itu semua sebenarnya yang kita sebut sebagai estrogen itu estradiol. Karena itu sebenarnya hormon estrogen yang paling bisa dibilang paling dominan dan paling berpengaruh sama kesehatan dan kecantikan perempuan. Jadi kesehatan kulit, kulitnya lebih lembab, lebih halus, terus lebih glowing, itu biasanya karena hormon estrogen. Itu yang disebutnya estradiol jenisnya. Seperti itu. Nah, tetapi bukan hanya ke kulit, ternyata estradiol itu juga bisa ke rambut, bisa ke kalsium tulang. Gimana, Dokter Anna? Iya, karena kalsium untuk masuk ke dalam tulang, dia sebenarnya perlu hormon estrogen, perlu estradiol. Karena itu makanya kita bilang, sekarang kalau kita lihat, mungkin tidak boleh menyebutkan brand, tapi ada satu iklan dari susu yang bilang bahwa buat cadangan kalsium dari muda. Karena itu benar sekali. Karena kalau kita minum kalsium setelah menopause, itu percuma. Karena kalsium yang kita makan akan lebih banyak terbuang. Tidak bisa dimasukkan ke dalam matriks tulang. Karena untuk masuk ke dalam matriks tulang, dia perlu hormon estrogen. Jadi karena itu terutama buat ibu-ibu atau perempuan, kalau mau buat kesehatan tulangnya nanti sampai tua bagus, makan kalsiumnya dari sekarang. Pastikan buat cadangan dari kalsium dini. dari sekarang. Saat estrogennya masih bagus, jadi kalsiumnya bisa masuk ke dalam struktur tulang, jadi struktur tulang dan matriks tulangnya baik. Gitu. Dan juga estrogen ini ternyata juga panjang dari apa yang saya pelajari. Kalau wanita sampai pada poin bentuk badan. Jadi bentuk badan seorang wanita itu bisa terlihat dari kadar estrogennya. Gimana, Dok? Iya, jadi mungkin pernah dengar bahwa ada istilah pear shape, apple shape, dan lain-lain. Jadi bagaimana orang yang bentuknya memang lebih besar di bawah, ada yang atau yang hourglass yang disebut sebagai seksi buat laki-laki. Nah, bagaimana ada juga yang bentuknya lurus. Sebenarnya dari situ menggambarkan bagaimana kondisi hormon dari perempuan. Biasanya kalau yang bentuknya itu seperti hourglass, itu estrogennya tinggi. Estrogennya tinggi. Iya, kalau yang lurus itu biasanya dominansi antara estrogen dengan hormon laki-lakinya tuh stabil. Gitu. Kalau Bu Elsa pernah nggak dilihat estrogennya? Menurut Ana gimana? Saya sih ini Iya, dulu kan zaman dulu pernah dibilang salah satu kriteria calon istri yang baik katanya pinggul dan dadanya besar. Itu sebenarnya benar karena berarti estrogennya tinggi, jadi dia subur. Gitu. Itu salah satunya, Bu. Sebenarnya zaman dulu tuh banyak yang benar, tapi baru terbukti sekarang setelah diteliti secara medis. Ya benar sih. Jadi kan orang bilang pinggulnya besar ternyata cepat punya anak ya, karena ternyata kan hormon estrogennya ternyata tinggi. Koneksinya ke sana. Iya. Analisa medisnya ke sana. Nah, kalau Bu Elsa dalam perawatan Dokter Anna soal anti-aging, soal kecantikan, tentunya Dokter Anna juga memperhatikan soal estrogen ini dalam pelayanan atau perawatan dokter Ibu Elsa. Nah, Bu Elsa,
Apa yang Ibu Elsa rasakan gitu mengenai kulitnya lah, kalsium tulangnya lah, rambut, bentuk badan, seperti apa? Kalau saya memang sih dari dulu memang besar sih. Sudah seksi ya. Sudah begitu ya. Sama mungkin ke kulit ya, kulit. Oh, kulit. Gitu. Apa yang dirasain? Karena kering ya. Iya, sebelumnya kering sekali. Sebelumnya kering. Oh, sebelumnya kering. Ya. Nah, setelah diperbaiki ya lebih baik, lebih bagus. Nah, gitu. Kalau kita pria lihat wanita ya sudah, yang penting outlook. Mau dia kering, mau dia lembab, mau dia basah kan nggak penting amat buat kita laki-laki. Tapi seberapa penting Bu Elsa sampai harus di-upgrade gitu, dari kering harus lembab gitu? Ya penting lah, soalnya kan nggak enak kalau kita kering gitu. Maksudnya ke muka tuh nggak, ya ke muka, ke tangan, yang pengaruh sekali gitu. Ya apalagi kalau kita pakai make up ya. Iya. Kalau kering kan make upnya tidak nempel, Nggak pecah-pecah. nempel, iya. Seperti itu. Oke, nah seperti janji saya minggu yang lalu, ini baru pembahasan pendalaman yang butir 1. Nah yang butir 2, Dokter Ana harus jelasin. Apalagi apa hubungannya hormon dengan kecantikan dan tentunya kebahagiaan. Bahkan kita akan masuk kebahagiaan suami istri. Seru nih, silakan. Oke, kalau dari sisi kebahagiaan, ada banyak hormon juga yang pengaruh di situ. Untuk self esteem, termasuk percaya stabilitas mood, itu Yeah. perlu hormon-hormon seperti progesteron, testosteron. Itu penting karena itu yang berpengaruh sekali terhadap pola pikir kita, terus stabilitas mood dan lain-lain gitu. Sampai ke pola pikir? Iya. Oke. Biasanya kalau yang lambat gitu, kayak orang kasarnya bilang orang-anak muda sekarang lemot ya gitu, lemah otak gitu, kok lama banget nih kalau diajak ngobrol. Itu biasanya salah satu kadang-kadang tandanya bisa low testosteron, jadi pola pikirnya lama. Tapi kalau testosternya baik biasanya tek cepet semuanya, langsung nyambung semuanya. Oh gitu. Iya. Mungkin juga laki-laki yang dibilang pelor, nempel, molor, itu biasanya sudah low testosteron. Sudah sedemikian rendahnya. Iya. Padahal ada pendapat terus. Memang itu karena gula. Gula hanya salah satu. Tentu dengan adanya gula aliran darah lebih lambat. Sementara kita tahu darah kita membawa oksigen kan. Salah satunya oksigen ke otak. Kalau aliran darah ke otaknya lambat, oksigen ke otak berkurang, ya bawaannya kan ngantuk, lambat juga. Gitu. Jadi memang kebahagiaan karena memang benar dimulai dari pola pikir, dari mood, dari bagaimana dia anger management, memanage kemarahan, pasti itu juga akan meningkatkan. Dan ternyata itu pemicunya adalah si hormon yang progesteron ini, dimana kalau sudah menurun itu harus di-upgrade dan ada jalan keluar. Betul pendapat saya seperti itu. Iya, apabila memang sudah mengganggu kualitas hidup dan memang ada indikasi dan tidak ada kontraindikasi, biasanya kita obatin. Oke. Penurunan kualitas hidup seperti apa? Kalau itu yang kita katakan mengganggu kualitas hidup itu ya sampai dia sudah berasa bahwa tidak nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oh, sudah disorder. Iya. Kan seperti gangguan tidur misalkan. Tentu kalau kita tidur nggak baik ya itu seperti lingkaran setan kan, karena hormon kita rata-rata dibentuk semua di malam hari juga. Dengan kita tidak tidur dengan baik, otomatis regenerasi sel terganggu karena hormon kita terganggu. Kemudian juga ada yang namanya hormon yang kita sebut sebagai hormon stres, namanya kortisol. Itu juga kalau kita biasanya tidurnya tidak baik, balance antara kortisol dengan melatoninnya juga terganggu. Otomatis makin kalau disebut hormon kortisol tuh kita sebut hormon fight and flight. Jadi kalau orang bilang senggol bacok gitu. Jadi orangnya bawaannya marah-marah terus, itu biasa kortisolnya tinggi. Gitu. Jadi kalau sudah terganggu semuanya, otomatis kan dia bagaimana bisa berinteraksi dengan orang dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan pekerjaan. Nah, seperti itu kalau udah terganggu tentu kita harus terapi kan. Gitu. Wow. Jemaat, sorry saya nggak terlalu banyak tanya sama Ibu Elsa karena Bu Elsa nggak ngalami.
Jadi ya kalau Bu Elsa mungkin ada pertanyaan mengenai kebahagiaan, mengenai hubungan suami istri seperti apa? Apalagi dengan pandemi ini bagaimanapun juga kan orang stay at home nih. Stay at home. Di rumah saja. Tapi beberapa bulan yang lalu saya melihat ada sebuah KUA di daerah Cianjur atau di daerah Garut gitu sampai antriannya panjang dan ditanya sama wartawan antrian apa itu di KUA, ternyata antrian untuk bercerai. Padahal seharusnya stay at home kan lebih menyenangkan, bisa punya waktu. Seperti apa, Dok? Kalau aku boleh bertanya ya. Selesai dulu ini, ya, barusan. Apa yang terjadi dengan fenomena umum gitu ya? Apakah itu juga pasti ada hubungannya? Oh iya, tentu otomatis dari sisi orang udah dipaksa untuk stay at home, sudah pasti faktor stres meningkatkan. Jelas. Di situ pun sudah pasti mungkin hormon kortisolnya terganggu. Dan dari pasien-pasien saya sendiri yang saya temui sehari-hari pada praktik, mayoritas pola tidurnya terganggu. Justru setelah stay at home? Iya, rata-rata justru malah terbalik. Rata-rata jadi bergadang. Kalau dulu itu hidup mereka teratur karena dipaksa. Pagi-pagi harus berangkat pagi kerja, pulang capek kerja, istirahat tidur malam. Tapi dengan stay di rumah terus, walaupun ada yang work from home, tapi rata-rata seperti contohnya ada guru aja yang salah satu pasien saya yang guru, dia bilang murid-murid kadang-kadang submit PR-nya itu bisa tengah malam, Dok, katanya. Jadi saya saat terima submit dari PR-nya saya harus periksa gitu. Jadi jamnya makin berantakan, otomatis hormonnya terganggu. Mungkin kortisolnya meningkat, stresnya dan ya di luar itu kan faktor-faktor yang lain ya. Gitu. Bagaimana kondisi keharmonisan rumah tangganya sendiri juga gitu, dengan ketemu dia lagi gitu. Saya justru ngelihat tayangan daripada apa yang terjadi dengan KUA itu rada bingung gitu, karena saya sendiri sangat menikmati di rumah, Ya betul, awalnya Maret, April, Mei agak terganggu tidur 1:30, 1:30, 1:30, 1:30. Tapi setelah 2 bulan ini karena punya target harus jam 7 pagi di kolam renang. Karena takut kena matahari kepanasan, ini aja udah mulai hitam. Karena setiap hari saya berenang, akhirnya saya tidur menjadi lebih baik ya, Mam. Iya, betul. Dan itu mungkin juga akan mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh. Karena tidur cukup, ada tujuan, sukacita. Walaupun istri saya bilang kamu jelek lo hitam, kamu jelek loh, aku nggak suka, tapi saya selalu jawab yang penting hati saya gembira, hati saya sukacita. Olahraga naikin endorfin, gue bisa berenang gitu, walaupun berenangnya juga karena harus pagi. Kenapa harus pagi? Karena itu sepi. Karena kalau sore rame, social distancing segala macam. Tapi dapat mataharinya, berarti dapat vitamin D3-nya. Dengan olahraga otomatis keluar hormon endorfin yang bikin rasa bahagia. Kemudian dengan olahraga tiroidnya jadi aktif, ya tentu hasilnya bagus. Besok pagi, mas saya. Olahraga juga menaikkan testosteron pada laki-laki. Nah, testosteron itu apa? Testosteron itu hormon androgen atau hormon laki-laki. Walaupun yang saya bilang sebenarnya pada perempuan pun juga ada testosteron, tetapi kadarnya lebih sedikit dibandingkan pada laki-laki. Nah, testosteron lebih dominansi atau efeknya lebih kuat pada laki-laki. Dan banyak orang kaitkannya hanya dengan fungsi seksual, tapi sebenarnya tidak hanya berfungsi pada faktor reproduksi atau seksual saja pada laki-laki. Berapa persen yang seksual, berapa persen yang non seksual? Mungkin kalau dibilang dalam persentase saya agak sulit ya, tapi mungkin sama-sama penting ya, bisa dibilang 50-50 lah gitu. Jadi kalau pada faktor reproduksi dan seksual tentu dia pengaruh pada pertama gairah, gitu, passions-nya laki-laki. Kemudian juga pada pembentukan spermatozoa. Tanpa adanya hormon testosteron, spermanya tidak akan terbentuk juga, gitu. Jadi, nah, Ibu Elsa tadi mau tanya apa yang mau ditanya? Saya masih banyak pertanyaan nih. Ini sudah mulai masuk ke laki-laki soalnya nih. Gini Dokter Ana, ada ibu-ibu beberapa lah ada yang menanyakan
kenapa kalau karena dia berhubungan suka sakit gitu. Berhubungan dengan suaminya. Berhubungan suami istrinya karena apa? Sakit gitu. Yaitu karena hormon apa, Dok? Iya, dalam hal itu bisa ada dua faktor. Bisa karena faktor arousalnya, yaitu atau rangsangannya testosteron yang berpengaruh di situ. Juga bisa karena faktor lubrikasi atau lubrikasi itu adalah istilahnya pelumas dari dinding vagina sendiri. Di situ yang berpengaruh hormon estrogen. Tapi jenis estrogen yang kita sebut sebagai E3 atau estriol. Karena estriol itu adalah hormon estrogen yang berfungsi lokal, dia bekerjanya hanya lokal pada organ dari kemaluan dan reproduksi wanita. Termasuk salah satunya merangsang produksi dari lubrikasi. Otomatis bila dia merasakan sakit saat berhubungan, dua faktor tadi bisa karena memang kurangnya arousal atau rangsangan, atau memang faktor lubrikasinya atau pelumasnya yang sudah low, sudah tidak diproduksi. Bisa salah satunya karena memang estriolnya sudah rendah. Begitu. Yang sebetulnya dua-duanya bisa diupayakan. Iya, bila memang terbukti kita bisa benerin. Kita benerin, puji Tuhan. Saudara, saya masih banyak pertanyaan. Ini apakah hubungan hormonal kepada pria, kekuatan seksual pria, kesehatan pria, kebahagiaan pria. Karena 2 episode ini ternyata dihabiskan dari sisi wanita. Jadi tunggu saya Selasa minggu depan. Kita akan membahas kembali dengan Dr. Anna, dan tetap saya minta Ibu Elsa akan mendampingi kita untuk dari sisi pria. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.